Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Maria Anneke. Langsung saja kita beralih ke segmen spesial Zona Cuan. Pemerintah mulai menjajaki sumber baru bahan baku plastik guna meredam kenaikan harga di tengah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut Indonesia kini membuka opsi impor dari sejumlah negara alternatif seperti India, Amerika Serikat, hingga kawasan Afrika. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dalam negeri sekaligus mengantisipasi gangguan distribusi global. Saat ini proses impor dari negara-negara tersebut telah berjalan dan tinggal menunggu realisasi kedatangan barang. Budi memastikan kebutuhan dalam negeri masih ditopang oleh stok yang tersedia, namun pemerintah berharap pasokan baru segera tiba agar harga plastik kembali stabil. Pemerintah juga menegaskan tidak akan bergantung pada tiga negara tersebut. Upaya pencarian pemasok lain terus dilakukan guna memperkuat ketahanan bahan baku plastik nasional. Jadi plastik itu kan memang kita itu impor bahan bakunya untuk biji plastik itu kan nafta ya, itu kan dari Timur Tengah sama Malaysia. Karena imbas perang sehingga terganggu otomatis dari sana. Nah, kita mencari alternatif dari India, Amerika, dan Afrika. Jadi kami sudah komunikasi dengan para produsen. Memang sudah dapat, cuman kan mungkin jumlahnya atau perlu waktu juga ya, karena kan berpindah dan sekarang kondisi perang kan mungkin pengabalan juga agak lama. Jadi pada prinsipnya kita akan cari solusi negara lain yang mensuplai bahan baku dan kita juga koordinasi dengan teman-teman di perwakilan supaya membantu juga mencarikan alternatif dari negara lain. Itu ya, jadi jangka pendeknya seperti itu. Jadi kemarin kami sudah koordinasi dengan produsen. Pada prinsipnya ya ada, tapi kan kita harus cari terus ya. Karena juga ini produsen plastiknya di beberapa negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura itu kan banyak yang force majeure. Ya. Jadi memang ini krisis global terkait dengan keterbatasan bahan baku tadi. Ya sudah mulai diproses. Proses yang dari 3 negara tadi sudah proses. Cuman kan ya perlu waktu kan. Jadi sekarang masih proses dengan stok yang ada. Pemirsa, kita tahu sektor kuliner atau food and beverage masih menjadi salah satu penopang utama konsumsi domestik. Namun di tengah tekanan daya beli, inflasi hingga kenaikan harga bahan baku global, bagaimana sebenarnya kondisi industri saat ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Cikita Virginia, Ketua HIPMI Kuliner Indonesia. Cikita, apa kabar? Hai, baik. Selamat datang di studio Nusantara TV. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya kalau kita lihat data retail per Februari 2026 ini lonjakannya cukup baik ya. Tapi tercermin nggak sih di industri F&B? Kita sebagai organisasi kuliner memang merasakan sekali ya di Q1 ini memang ada sedikit kenaikan dibandingkan Q1 di tahun lalu. Kalau nggak salah ya kurang lebih by data itu kenaikannya 5% di tahun ini. Jadi memang tapi kita lihat ini dari segmen kelas bawah sih yang paling banyak ya, dari produk-produk retail yang memang bertebaran di pasar lah seperti itu. Wah, berarti artinya si kelas bawah ini yang menopang perekonomian kita saat ini nih? Saat ini jujur kata honestly begitu ya, tapi memang kita lihat kan juga sebenarnya banyak juga produk-produk lain karena yang saya lihat kita market saat ini tuh sudah mulai shifting nih, jadi mereka itu banyak mengkonsumsi produk, mereka masih tetap spending tapi konsumsinya yang berubah gitu ya, yang mungkin tadinya mereka hangout di tempat yang bagus atau beli produk yang lebih mahal, tapi mereka saat ini daya beli konsumsinya lebih melihat dari value of product gitu. Jadi artinya ada perubahan prioritas gitu ya? Yes, ada perubahan prioritas. Jadi memang mereka memprioritaskan produk-produk yang lebih ke priority buat mereka dulu gitu ya, dibandingkan untuk yang happy-happy lah, misalnya kayak produk-produk yang memang untuk cemilan-cemilan yang lain gitu. Baik, tapi kalau bicara kelas bawah ini kan artinya kental sekali dengan harga plastik yang sekarang harganya menjulang tinggi gitu, dan juga bahan baku yang mungkin juga mendatangkan imported inflation gitu untuk produk-produk F&B kita. Betul. Lalu seperti apa nih ke depannya? Apalagi kan Lebaran sudah lewat. Ya. Lalu di kuartal-kuartal berikutnya apakah kita masih bisa mengharapkan si segmen kelas bawah ini? Ya betul, makanya di sini saya merasa sekali juga banyak teman-teman akhirnya yang terkena impact, khususnya teman-teman yang berada di manufaktur ataupun yang mempunyai bisnis dari hulu ke hilir
hilir. Kita merasa sekali bisnis yang sudah hulu hilir, mereka juga punya tekanan dari sisi hilir, dari sisi hulu khususnya, misalnya contoh kayak petani ataupun misalnya mereka dapat source bahan baku yang tadinya impor, mereka pasti dapat kena imbas sekali ya, karena geopolitik saat ini, insentif juga banyak yang dikurangi seperti itu ya. Lalu di sektor yang tengah juga di produksi itu juga terkena impact karena ada kenaikan dari plastik tadi, jadi terkena harga margin pasti akan lebih terkuras lagi dan otomatis di bagian hilirnya juga akan terasa sekali karena banyak juga produk impor yang masih masuk ke kita dengan efisiensi dari logistiknya mereka juga gitu. Jadi inilah yang sebenarnya kita harapkan, mungkin dari kita pengusaha kuliner juga harus mengantisipasi dengan cara efisiensi juga ya, dari efisiensi produksi juga mungkin, lalu mengoptimalkan SDM yang ada di perusahaan kita gitu. Jadi kita harus benar-benar mengefisiensikan dulu lah saat-saat ini. Coba kita bahas satu-satu ya. Mulai dari efisiensi produksi katanya. Apakah ukurannya akan menjadi semakin kecil? Enggak cuman semata menjadi kecil. Jadi biasanya gini, 70% pasti pengusaha akan melihat mengefisiensikan sebenarnya secara perusahaan lah ya. Yang pertama pasti adalah mungkin dari segi bahan baku, mungkin kita mencari source bahan baku yang lain, ataukah mungkin dari sisi bahan baku juga kita misalnya mencari supplier yang term of payment-nya bisa dipanjang-panjangin, ataupun yang win-win solution lah ya untuk kita dengan supplier. Dan yang terakhir mungkin juga kita bisa mengoptimalkan sumber daya manusia kita, mungkin kita udah bisa mensortir nih apa yang tidak perlu, apakah yang perlu gitu ya, budget yang di-plotting, seperti itu sih. Baik, gitu. lalu sejauh apa sih resistensi industri F&B kita untuk menuju ke PHK? Apalagi katanya harus ada efisiensi sumber daya manusia juga begitu. Apakah sudah sangat terancam dengan kondisi saat ini atau seperti apa? Kalau aku lihat sih sebenarnya dibilang terancam belum ya. Kalau misalnya dari by data yang kita kumpulkan dari para pengurus kita juga sebenarnya penurunan juga nggak signifikan sekali. Paling kita margin kurang lebih turun 5-7% dibandingkan tahun yang sebelumnya. Tapi kan lama-lama harapannya jangan ya, at least sama tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi sebenarnya harapan kita juga sebagai pengusaha nggak mau ya mengefisiensikan sumber daya manusia. Tapi at the end kalau perusahaan akhirnya memang harus PHK, itu juga harus mensortir benar-benar yang mana yang bisa karyawan mana yang bisa benar-benar kita berdayakan lebih dahulu nih, yang mana yang lebih penting gitu. Contoh misalnya dari sisi marketing, kita nggak perlu banget nih budget untuk marketing nih sekarang. Mungkin buktinya juga banyak juga sekarang expo yang akhirnya terancam juga nih, banyak brand yang nggak mau expo dulu deh, kita tahan-tahan dulu karena ancaman dari global seperti itu mungkin. Baik, artinya kalau efisiensi ini memang terjadi untuk brand-brand tersebut, apakah marketing ini yang akan menjadi efisiensi pertama yang dilakukan? Biasanya gitu ya, bagian marketing and sales itu kan pasti ujung tombak biasanya. Nah, tidak semata-mata marketing and sales juga, karena sebenarnya kita saat ini juga dibantu dengan digitalisasi ya. Banyak sekali sebenarnya marketing strategi yang bisa dimainkan gitu, nggak cuman offline tapi kita bisa juga main di online. Mungkin saat ini yang saya lihat juga masih banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang belum memaksimalkan dunia digitalisasi gitu. Karena kalau bisa kita besar di dunia digital, sebenarnya kita bisa mengurangi cost atau kita bisa cost efisiensi di bagian marketing juga. Wah, menarik sekali ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Zona Cuan. Anda kembali lagi di Zona Cuan dan kami masih bersama dengan Cikita Virginia, Ketua HIPMI Kuliner Indonesia. Ya Cikita, ini menarik ya, ketika tadi pengusaha katanya butuh efisiensi, namun masih ada keuntungan sebenarnya 5-7% begitu. Di sisi lain kita tahu UMKM ini banyak yang sangat terdampak sekali dengan gejolak yang ada di global. Lalu apa upaya yang mungkin sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh HIPMI Kuliner Indonesia untuk membantu pengusaha UMKM? Ya, mungkin kami ada beberapa program ya. Yang pertama adalah Build Your IP, karena kita lihat sebenarnya banyak juga strategi, nggak cuman kita bicara bisnis kuliner ini nggak cuman masalah restoran ataupun catering, tapi banyak sekali kita bisa juga membuat daya ungkit dari IP kita sendiri ataupun brand intellectual property gitu ya. Jadi kami menghimbau teman-teman UMKM nggak cuman fokus di restorannya aja, tapi apa yang bisa menarik dengan restorannya. Apakah mungkin kita membuatkan icon di restorannya, ataukah mungkin zaman sekarang lagi tren banget dengan experience restoran seperti itu. Jadi Build Your IP salah satu. Yang kedua adalah juga UMKM ini sering sekali
tidak kuat dengan data, master your data, bahkan kadang-kadang juga modalnya diputerin lagi, kepake lah untuk kesana sini. Nah itu financial literacy-nya juga harus dibenerin, master datanya juga harus kuat. Lalu yang terakhir sebenarnya HIPMI Culinary juga pastinya kolaborasi ya. Mungkin lagi zamannya efisiensi gini, kita juga sesama brand sering juga kolaborasi. Ini yang paling penting, kolaborasi antar brand. Kita juga bisa apa ya bilangnya, co-supply chain. Contohnya misalnya dia butuh produk kita butuh produk dia, atau misalnya kita collab dengan brand, misalnya pakai produk dengan brandnya dia gitu, itu juga bisa. Jadi itu mungkin kita bisa memanfaatkan itu di HIPMI Culinary Indonesia gitu sih. Tadi kan katanya memang prioritasnya ini sudah berubah. Ya. Lalu apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh customer sekarang nih dari pengusaha-pengusaha UMKM? Harus membuat produk yang seperti apa sih yang kira-kira akan laku di pasaran? Udah pasti produk yang value for money tadi ya. Jadi kita harus tahu market kita nih sebenarnya shiftingnya kemana. Kalau yang saya lihat brand-brand sekarang ini kan lebih banyak yang lebih mengena dengan personal ya, atau yang punya value. Karena sebenarnya market yang lagi naik kan sekarang marketnya Gen Z nih. Contohnya aja ada brand burger yang sekarang lagi viral gitu kan, itu karena value of the personnya gitu, mungkin bukan value of the burgernya gitu ya. Jadi story itu yang mesti di-create, terus brand value itu yang harus dinaikin, bahkan nanti jangan-jangan juga brand value burger tadi nggak cuman brandnya aja yang bisa naik, tapi misalnya nanti entah mungkin dia mengeluarkan icon. Nah itu yang tadi saya bilang, balik lagi ke IP. Jangan kita cuman mikirin brand kuliner tapi tidak berbasis IP, karena kalau misalnya kita udah punya IP dan IP ini juga nantinya bisa mendongkrak ekonomi kita, itu margin layernya jauh lebih banyak gitu. Selain makanan yang bisa kita jual, ikonnya juga bisa kita jual, merchandise-nya bisa kita jual, seperti itu sih. Apakah ini yang menjadi kendala utama UMKM kalau menurut HIPMI Culinary Indonesia? Sebenarnya bukan kendala, tapi ini sebenarnya harus yang dirubah adalah mindset UMKM kita. Jadi nggak cuman mindset yang memang hanya UMKM yang cuman jualan gerobakan ataupun jualan 1-2 store, tapi kita harus berpikir jauh lebih berimpact lagi lah ya. Contoh misalnya saya bilang mungkin kita bisa go regional tapi think global. Misalnya kita punya restoran satu di Jakarta, tapi gimana kita bisa buka juga deh di daerah-daerah regional 2, regional 3 yang bisa impact juga. Dan itu misalnya juga bisa menjadi kita prototype untuk sistem restoran kita nih. Oh kalau kita udah sanggup ya baru kita go to export misalnya. Dari segi kualitas produk seperti apa? Kualitas produk otomatis nomor 1, setiap saya kasih gambaran ya ke teman-teman di HIPMI Culinary, produk makanan, kalau kita mau berbisnis makanan itu harus enak. Itu udah harga mati. Tapi kan enak relatif. Betul, enak relatif, dari situlah baru di-create story-nya. Entah mungkin nanti dari produk apa yang dipakai, bahan baku apa yang dipakai. Nah ini kan market sekarang tuh suka sekali dengan story ya. Mereka pengen tahu nih source bahan bakunya didapatkan dari mana, seperti itu sih. Jadi lebih kreatif lagi lah mungkin UMKM sekarang. Untuk bisa meng-create story seperti itu, ini kan artinya budget marketingnya harus ditambah begitu ya. Betul. Kita tahu nggak semua UMKM mungkin punya budget tersebut Ya, gitu. paham. Lalu solusi seperti apa nih yang ditawarkan dari HIPMI Culinary? Sebenarnya solusi yang kita tawarkan, kita banyak juga program untuk men-scale up teman-teman dari anggota HIPMI Culinary ya. Misalnya teman-teman bisa belajar tentang digital, ataupun mungkin kalau misalnya dia tidak bermodalkan kamera dan lain-lain, kita juga ada misalnya kayak kolaborasi antar brand gitu, antar brand yang memang udah berpartnership dengan HIPMI Culinary yang bisa bareng-bareng lah, misalnya ada kelas bareng, bikin bareng, dan misalnya ada potongan harga untuk UMKM, mungkin seperti itu yang bisa kami berikan untuk teman-teman. Baik, artinya program ini sebenarnya sudah berjalan Sudah sebelumnya. berjalan. Lalu seperti apa responnya? Responnya sangat baik, tapi balik lagi harapan kami teman-teman UMKM yang memang sudah join dengan program kami ya, harapannya bisa lebih scale up. Jangan cuma join tapi akhirnya nggak di scale up nih produknya, kan sayang sekali ya gitu sih. Targetnya di tahun ini yang paling dekat seperti apa untuk teman-teman UMKM? Target ini harapannya saya sedang mengkurasi produk-produk teman-teman UMKM yang dari seluruh daerah, karena saat ini HIPMI Culinary sudah ada di 6 daerah ya, ada di Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain-lain. Kita mau bawa satu IP lokal yang memang sudah menjadi lokal hero di daerahnya untuk bisa go global, baik itu ekspor ataupun buka store di luar negeri. Wah, menarik sekali. Tapi dari segi produksi seperti apa? Apakah UMKM-nya juga sudah siap? Harus sudah siap. Jadi memang benar-benar kita kurasi tempat produksinya atau minimum produksinya, mereka juga harus sudah minimal berapa, itu juga harus kita benar-benar cek sih. Jadi kita saat ini tidak bicara lagi tentang UMKM yang benar-benar mikro, tapi mungkin UMKM yang sudah kelas menengah ataupun yang sudah mulai scale up. Seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan demand-nya sendiri? Negara tujuannya apakah nanti juga akan dicarikan begitu oleh HIPMI Culinary Indonesia? Kita sebagai
dari HIPMI Culinary Indonesia membantu lah sebagai agregator lah ya, kita mencari brand-brand dan mengkurasi untuk bisa kita buka ekspor di luar negeri lah. Baik itu kita sudah bekerja sama juga dengan expo-expo yang ada di internasional. Cuman mungkin saat ini karena kita tahu ya dengan adanya konflik global seperti ini, negara-negara yang tujuan kami saat ini adalah mungkin masih Asia dulu gitu. Dari segi investor seperti apa? Apakah memang sudah dapat investornya untuk bisa mendukung UMKM Go Regional ini? Oke, Go Regional and Go Global gitu ya. Kalau dari sisi investor memang kami banyak sekali bekerja sama dari sisi venture capital, dari bank-bank yang ada di Indonesia baik pun yang di luar negeri gitu. Jadi dan di luar negeri juga kita ada bekerja sama juga dengan diaspora yang ada di luar negeri gitu. Jadi sebenarnya balik lagi kalau investor tuh sebenarnya kalau kita mau cari satu-satu kan itu sama juga harus by one ya. Jadi kami tidak menjamin tapi kita hanya memperkenalkan terlebih dahulu sih dengan mereka. Wah, menarik sekali. Lalu kriterianya seperti apa nih? Ini mungkin yang paling penting yang pemirsa ingin tahu nih, kalau memang ternyata pemirsa ini punya UMKM yang kelasnya sudah menengah dan sudah siap mungkin untuk go regional atau go global, kriterianya apa nih biar bisa dipilih atau masuk di dalam kurasinya HIPMI? Biasanya tergantung negaranya ya, karena biasanya perbedaan negara tuh permintaannya berbeda-beda juga. Contoh misalnya kayak Middle East atau misalnya Asia gitu kan, kayak Middle East mungkin lebih banyak produk-produk yang seperti kopi ataupun rempah itu lagi naik sekali di sana gitu. Kalau Asia mungkin frozen ataupun yang lain-lain juga lagi hype juga di sana. Nah, mungkin kalau kita lihat tergantung dari produknya sendiri gitu. Yang pasti kesiapan dari sistem mereka, baik itu dari restoran ataupun produk retail. Yang kedua adalah kapasitas produksi, itu pasti, apalagi kalau misalnya kita mau jualnya produk retail ya. Kalau restoran kan pasti sistem SOP-nya nih yang harus bisa di copy paste di negara lain gitu. Tapi kalau retail pasti produksi, terus kesiapan mereka untuk ekspansi itu juga penting. Jangan cuma sekarang produksi maksimal cuma 1 ton, tapi ternyata orderan dari luar negeri masuknya 10 ton itu kan akhirnya nggak siap gitu ya. Jadi banyak sekali sistem yang mesti kita cek satu persatu sih dari mereka. Kesalahan terbesar apa yang menurut HIPMI Culinary Indonesia ini kerap terjadi dari UMKM yang mungkin sudah menengah, yang sebenarnya udah bisa nih untuk go regional atau go global, tapi selalu nyangkut di sini? Biasanya sertifikasi, legalitas juga itu mereka belum siap. Nah itu juga sangat penting ya teman-teman, jangan gini, ketika UMKM memang kita sudah mempersiapkan diri untuk go ekspor, kita harusnya sudah mempersiapkan dulu nih sebelumnya ya, sama lah ketika saya sebelum tampil di sini kan harus siap-siap dulu gitu ya. Jadi harapannya sih sebenarnya sertifikasi harus sudah pelan-pelan dibenahi, karena saya tahu banyak sekali UMKM yang membuat sertifikasi itu setelah ditegur dulu baru bikin sertifikasi. Itu sangat saya sayangkan ya. Jadi jangan sampai udah mendaftar tapi sertifikasi dan legalitasnya tidak ready. Itu aja sih. Baik, lalu untuk kualitas sendiri, apakah ada sertifikasi khusus yang ini sudah harus menjadi standar untuk UMKM yang ingin untuk go regional atau go global? Ya, biasanya sertifikasi yang paling penting itu kan HACCP ya, untuk HACCP, ISO, tergantung produknya juga. Kalau produk chicken itu ada NKV juga, penting. Terus tergantung juga dari negara tujuannya. Kalau misalnya market Amerika mungkin butuh FDA, atau market Jepang butuh yang lain. Jadi itu sih yang benar-benar harus dicek satu persatu. Apakah ini juga nantinya akan dibantu prosesnya? Kita bantu karena setiap negara pasti sertifikasinya berbeda-beda gitu. Ada nggak sih spesifikasi produk apa yang mungkin sekarang nih demand-nya lagi sangat tinggi, tapi belum juga nih disadari oleh UMKM kita? Ya, nah ini juga sebenarnya harapan kami ya dari organisasi kami tuh sangat menghimbau teman-teman UMKM tidak hanya fokus mengekspor produk raw material, karena saya percaya ketika kita menghilirisasi produk kita dulu jauh daya jualnya lebih tinggi gitu ya. Nah sebenarnya kalau raw material juga masih banyak dibutuhkan di negara lain, tapi kalau bisa yang olahannya dulu nih yang kita buat. Contoh misalnya olahan coklat itu masih banyak dicari di Europe ataupun di Amerika. Selain itu mungkin tempe, kita penghasil tempe juga kan, terus mungkin kopi juga masih sangat besar peluangnya di luar negeri, seperti itu sih. Tapi ya kalau bisa jangan raw materialnya nih, harapannya kita bikin brandnya, baru kita bisa ekspor ke luar negeri. Apakah memang keinginan pengusaha-pengusaha UMKM lokal untuk bisa lebih memperbanyak produk-produk di hilir ini lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di hulu? Yes, itu udah pasti.
Karena jujur kata mungkin menjual produk raw material kan lebih mudah ya, kita hanya kumpulkan produknya tinggal ekspor. Tapi kalau misalnya hilirisasi kan memang mereka butuh rumah produksi, which is ini sebenarnya modalnya juga nggak dibilang murah juga ya, mungkin bisa starting dari home industry, tapi kan mungkin hasil produksinya nggak segitu banyak juga dan bisa langsung ekspor gitu. Jadi saya rasa memang UMKM kita harus dididik belajar lebih sabar karena tidak ada bisnis yang cepat gitu ya. Jadi belajar pelan-pelan aja untuk men-scale up. Mungkin yang tadinya dari dia udah ngegolin nih raw materialnya dulu, tapi mungkin boleh pelan-pelan kita udah shifting ke produk hilir gitu sih. Oke, kalau di tengah kondisi seperti saat ini, geopolitik juga masih ada, tapi konsumsi dalam negeri sebenarnya masih kuat. Lalu target Hipmi Culinary untuk pertumbuhan dari industri F&B sendiri di tahun ini itu ada di berapa persen? Mungkin kita bisa growth 5-8% sih. 5 hingga 8% ya. 5 sampai Menjadi 8%. harapan kita bersama, kita tunggu seperti apa. Semoga upaya-upayanya juga bisa membuahkan hasil. Sekali lagi terima kasih Cikita Virginia, Ketua Hipmi Culinary Indonesia sudah bersama kami kali ini. Terima kasih. Dan informasi dari Zona Cuan tadi menutup Nusantara Business Hour kali ini. Bisnis bukan sekedar keuntungan, tapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Marianeke.